tokoh inspiratif, tokoh muda di Kabupaten Tangerang. Ini tokoh yang luar biasa ini. Mantap. Rudy Banser, sekarang apa di sekarang, Mas? Saya di Perekat Demokrasi. Perekat Demokrasi, apa itu Perekat Demokrasi? Itu organisasi juga, namanya Perkumpulan Masyarakat untuk Demokrasi. Sudah hampir 10 tahun ya, Pak Jokowi menjadi motor penggerak roda pembangunan di Republik tercinta ini. Dan 20 Oktober nanti sudah harus lengser ke Prabowo nih, digantikan Pak Prabowo Subianto yang 2 kali ya jadi rival Pak Jokowi, tetapi akhirnya berrekonsiliasi dan hari ini kita akan dihadapkan dengan pemimpin baru. Mas Huda, Kang Huda bisa sedikit berkomentar lah soal 10 tahun Pak Jokowi ini memimpin Indonesia. Samalah mungkin pandangannya sebagian besar orang bahwa 2 periode punya Pak Jokowi ini ada prestasi-prestasi yang mau tidak mau ya harus kita akui itu sebagai sebuah capaian-capaian yang keren. Salah satunya ya soal infrastruktur. Infrastruktur itu kalau kita keliling Indonesia hampir ya nyaris semua terbangun lah, akses-akses utamanya. Nah tinggal apa namanya catatan-catatan lah terkait dengan infrastruktur. Ada juga soal lain lah terkait dengan suprastruktur, soal reformasi birokrasi ini yang menurutku juga ada capaian-capaian yang keren lah, meskipun ini terakhir-terakhir ini sedikit agak banyak goncangan-goncangan. Ada goncangan-goncangan gitu kan. Jadi seolah-olah mematahkan prestasi-prestasi yang kemarin sudah dicapai lah. Tapi keren. Nah, insya Allah 20 Oktober tadi, kalau saya itu termasuk orang yang bermadhab optimisme lah. Jadi ya rejim baru, penguasa baru, ya mudah-mudahan ini membawa harapan-harapan yang baru, yang lebih keren lah buat negara dan bangsa, sesuai dengan visi besarnya Prabowo Gibran lah, menuju Indonesia maju lah, kira-kira seperti itulah. Apalagi Pak Prabowo ini kan menurutku keren lah, 3 kali nyalon itu saya kira sebuah energi yang luar biasa. Dan dalam proses pencalonan yang sampai yang ini ke 4 kali berarti kan? Baru jadi nih kan? Baru jadi. Artinya terlepas orang mengatakan ambisi politik, tapi saya kira beliau juga punya konsep-konsep yang luar biasa. Saya kira cukup keren lah. Dari 4 kali nyalon tuh orang mau ngapain sih kalau dia nggak punya konsep untuk bangun negara ini. Nah ini yang kita tunggu lah. Kita tunggu, mudah-mudahan ya harapan baru kita untuk menuju Indonesia emas ya betul-betul bisa terwujud. Dan kalau kita lihat sosok Pak Prabowo ini juga memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin Pak Jokowi juga tidak miliki ya. Karena satu, Pak Prabowo ini berlatar belakang seorang militer dan pengalaman 1 periode pemilu ya, 5 tahun ya, 1 periode Pak Jokowi menjadi Menteri Pertahanan. Saya pikir mungkin Pak Prabowo ke depan juga akan membawa Republik ini menjadi negara yang ya disegani lah oleh, harapan kita kan seperti itu. Ya kembali menjadi macan Asia lah kira-kira. Tapi optimis lah, artinya kan apapun ya. Kalau lihat sekilas membaca visi misi Prabowo Gibran ini kan juga keren lah, yang terangkum di Asta Citanya Prabowo ini kan. Nah tinggal kita lihat saja, dan kalau saya menduga sih artinya sebenarnya perjalanan pemerintahan Prabowo ini akan sangat mulus lah. Kenapa ini juga kita pastikan pemerintahan ini mulus juga, nyaris dari sisi politik juga hampir semua bergabung di Koalisi Indonesia Maju kan, minus PDIP. Pemerintah 5 tahun ke depan ini nggak terlalu banyak serimpetan ya. Saya kira iya, ini tinggal soal komitmen pemerintah aja, betul-betul mau enggak ya. Kalau bicara kebijakan regulasi, kebijakan anggaran, saya kira selesai lah.
Karena di DPR misalnya, semua sudah bagian keluarga besar koalisi. Sekeren apapun kemudian kebijakan-kebijakan ataupun program-program yang dirancang oleh pemerintahan Prabowo Gibran, kalau kemudian terkendala di legislasinya juga masalah. Nah, kalau ini kan kalau kita lihat ini pasti akan berjalan lancar-lancar saja. Tinggal bagaimana sebenarnya besok itu kesiapan dari tim-tim kerjanya Pak Prabowo menggunakan berbagai instrumen alat negara, pemerintahan dan segala macamnya untuk mengorkestrasi itu, sehingga capaian-capaian program yang memang sudah diprioritaskan itu bisa terwujud, Pak. Jangan sampai juga Pak Prabowo ini 5 tahun ke depan hanya mengcopy paste apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi ya. Oh iya betul, ya nggak boleh lah. Dan itu kan tercermin di visi misi besarnya Pak Jokowi. Artinya dia di samping jargon keberlanjutan itu, dia juga punya kewajiban untuk memenuhi apa yang sudah dia dijanjikan di waktu pencalonan presiden dan wakil presiden kemarin kan, yang kemudian tertuang di visi misi besarnya Pak Prabowo. Ngobrol nggak ada kopinya nih, tapi udah datang nih kopinya nih. Alhamdulillah, woi pesanan gue espresso nih udah mantap nih udah. Makasih ya Mbak ya. Makasih Mbak. Karena memang hari ini konsep kita adalah ngopi, ngobrol inspiratif. Di apa nih nama tempat kopinya? Kopi Empat Mata ya. Kopi Empat Mata di salah satu kawasan kuliner di wilayah Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang. Tempatnya ini keren juga ya buat ngobrol ya. Ya, banyak pilihan di sini, banyak kuliner. Ayo Kang udah diminum. Oke. Tadi kita sudah banyak ngobrol, Kang Uga juga sudah banyak menyampaikan tentang bagaimana Pak Jokowi sebelumnya dan akan seperti apa Pak Prabowo ke depan. Mungkin Kang Huda punya satu motivasi untuk memberikan edukasi kepada masyarakat Indonesia terutama nih. Karena sampai hari ini masih kita lihat ya, banyak kelompok-kelompok maupun individu yang belum move on terhadap hasil pemilu 2024. Jadi kalau buat saya dan mudah-mudahan teman-teman juga sama. Kalau saya memaknai pertarungan dalam demokrasi itu ya biasa saja. Ada waktunya bertarung ya kita bertarung. Kalau emang sudah selesai ya selesai saja. Kita kembali seperti semula, kita bertetangga, kita berkeluarga. Beda pilihan itu sangat biasa lah. Dan ini sudah diajarkan oleh elit-elit partai kita, petinggi-petinggi kita. Pak Prabowo misalnya dulu pernah dengan Bu Mega. Kemudian 2014, 2019 Pak Prabowo kemudian berhadapan-hadapan dengan Pak Jokowi. 2024 juga ketemu. Artinya tidak ada sesuatu yang kemudian harus dibela mati-matian sampai kapanpun. Ini hanya persoalan rotasi kepemimpinan, memilih pemimpin yang terbaik, yang menurut versi kita ya inilah calon yang memang terbaik. Tapi kalau kemudian calon kita kalah, tereliminasi, ya sudah. Artinya siapapun yang terpilih, ya itulah pemimpin kita yang harus kita dukung selama periode 5 tahun yang akan datang. Betul banget ya apa yang disampaikan oleh Kang Huda. Kita bisa belajar dari Pak Jokowi dan Pak Prabowo. 2 periode, 2 kali pemilu bertarung panas, tetapi akhirnya bisa berrekonsiliasi, jalan bareng bersama-sama membangun Republik ini. Sekali lagi kita bisa belajar dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ketika mereka bertarung Pilpres 2014, 2019 penuh dinamika, tetapi ketika pemilu sudah selesai mereka bisa berrekonsiliasi bersama-sama membangun Republik ini. Karena bagaimanapun pemilu ini tujuannya adalah sama. Tujuannya adalah bagaimana membawa Republik ini ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Apalagi saat ini Indonesia ini mempunyai misi besar untuk ke depan lebih baik menuju Indonesia Emas di 2045. Mantap. Oke.